Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fi hadzal maqam asy-syarif nu'azzi jami'a ahli baitil mujahidin asy-syuhada. أعظم الله أجركم وأحسن الله عزاكم وغفر الله لأمواتكم أجمعين وكتب الله في قلوبكم صبرا جميلا آمين يا رب العالمين. Ahibatul kiram, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa poin penting untuk segenap keluarga para syuhada, segenap pengurus Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam, segenap laskar, aktivis dan simpatisan Front Pembela Islam, bahkan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Yang pertama, bahwa keterangan pers secara resmi yang sudah dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam tentang kronologis penembakan yang terjadi isinya adalah benar. Saya sampaikan kronologis yang sudah dibuat dan disebarluaskan oleh Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam. Saya memberikan kesaksian sebagai salah satu saksi korban yang ada dalam kejadian bahwa isi keterangan pers itu benar. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa pada saat kejadian tidak ada satupun di antara kami, baik saya dan keluarga maupun seluruh laskar pengawal yang begitu setia, yang mengira kalau yang melakukan pengejaran, mepet, mengganggu adalah dari kepolisian. Sama sekali kami tidak pernah menduga, kami tidak pernah mengira, apalagi kami menuduh. Yang kami tahu, mereka adalah orang-orang jahat yang ingin mencelakakan kami. Dan jumlah mereka bukan 1, 2, 3 mobil. Banyak sekali mobil saling silih berganti, berupaya untuk maju ke depan, untuk bisa sampai ke mobil Habib Hanif yang persis ada di belakang saya, bahkan untuk bisa mencapai mobil saya yang ada di depan. Tapi dengan gagah luar biasa, para syuhada kita, laskar-laskar pengawal yang paling belakang ini, sudah ada 2 mobil. Luar biasa. Mereka cerdas, mereka brilian, mereka berani. Mereka dengan begitu luar biasa mengendalikan situasi dan kondisi, sehingga para penjahat tadi tidak satupun yang berhasil untuk mencapai kami. Menunjukkan bagaimana sijaknya mereka, cerdasnya mereka, pintarnya mereka, beraninya mereka tanpa senjata. Itu kedua yang ingin saya sampaikan. Dan poin ketiga, bahwa tuduhan kalau pengawal-pengawal kami dipersenjatai adalah fitnah besar, bohong besar. Tidak ada satupun pengawal kami yang dipersenjatai, karena kami tidak pernah mengira, sekali lagi, kalau kami akan diperlakukan seperti itu. Pengawal-pengawal ini pengawal standar keluarga biasa. Pengawal standar keluarga biasa. Saya ada 4 mobil, semua isinya keluarga, anak, mantu, saudara, cucu-cucu kami semua ikut. Ada 3 masih bayi, masih minum air susu ibu. Dan masih ada yang 4 saudara yang di bawah 5 tahun, bahkan yang di bawah 3 tahun. Jadi benar, ya, kami sekeluarga semua sudah. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah para laskar ini mengawal. Tugas mereka mengawal, bukan untuk mengganggu siapapun. Jadi sudah benar mereka melaksanakan tugas. Ketika begitu banyak mobil ingin menyalip, ingin membahayakan kami, mereka melakukan tugas dengan sangat cantik. Mereka tidak mencelakai orang, dengan
menyisir satu persatu mobil-mobil tersebut sehingga tidak berhasil masuk ke dalam rombongan. Dan subhanallah, ya wan, yang keempat yang saya sampaikan di sini, dengan takdir Allah, laulahu, tanpa mereka ini para syuhada, mungkin kami sudah digiring ke medan pembantaian yang mereka rencanakan. Allah mentakdirkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah, saya dan keluarga siap setiap saat untuk menghadapi mati syahid, ya. Tidak pernah mundur selangkah pun juga, tidak akan pernah takut untuk menghadapi segala ancaman dan teror. Maka itu saya sampaikan sekali lagi, ke-6 laskar yang mati syahid ini, mereka laskar yang luar biasa, mereka laskar yang setia. Bahkan Anda bisa dengarkan dalam rekaman-rekaman yang tersebar, yang viral di mana-mana, ya kawan, bagaimana mereka tertawa, saudara, senang begitu melihat saya dan keluarga semua sudah terbebas dari penjara. Begitu mereka melihat saya dengan keluarga semua sudah berhasil meluncur keluar dari penjara, mereka senang. Padahal sebentar lagi mereka akan dibantai, mereka digiring ke medan pembantaian. Dan sampai saat itu kami tidak pernah tahu kalau mereka yang melakukan pembantaian adalah pihak kepolisian. Kami tidak pernah tahu, kami tidak pernah sebutkan, kami tidak pernah menuduh. Bahkan dalam keterangan pers Dewan Pimpinan Pusat Propaganda Islam masih dicantumkan orang tidak dikenal. Karena kami tidak berani menuduh siapapun tanpa bukti, kami tidak berani menuduh siapapun tanpa saksi. Itu ajaran besar. Tidak boleh kita menuduh siapapun tanpa bukti dan saksi, ya kawan. Tapi subhanallah, tatkala dari pagi sampai siang kami kerahkan laskar-laskar Kerawang dipimpin oleh pimpinannya masuk ke setiap rumah sakit di wilayah Kerawang, masuk ke setiap kantor polisi, saudara, di Kerawang, menyapu bersih itu jalan tol, saudara, setiap rest area didatangi semua dalam rangka untuk mencari para syuhada ini. Di mana mereka? Di mana mereka? Tapi subhanallah, akhirnya Allah buka mulut yang membantai, saudara. Allah buka mulut mereka. Allah buka mulut mereka, saudara. Tak bisa mereka sembunyikan, saudara. Allah Maha Kuat, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Allah buka siang itu. Kapolda Metro Jaya mengakui, ya Pak, kalau para penyerang, para penyergap, para penguntit, saudara, yang kami semula juga mereka bajingan penjahat, saudara, yang ingin mencelakai kami, ternyata diakui sebagai bagian daripada penyelidikan, bagian daripada penyidikan Polda Metro Jaya. Bukan kami yang menuduh, mereka yang mengaku, ya Wak. Kalau mereka menutup mulut, tidak pernah mengaku, sampai kapanpun kami tidak akan pernah tahu, ya Wak. Subhanallah, pertolongan Allah hanya hitungan jam, saudara. Allah buka mulut mereka. Padahal logikanya kalau mereka mau tutup seumur hidup pun kami tidak bakal tahu, ya Wak. Tapi Allah Maha tahu, Allah Maha berkehendak. Allah buka mulut mereka, saudara. Allah buka pengakuan mereka, saudara, sehingga sekarang menjadi terang benderang siapa para pelaku penjahat itu, saudara. Ini poin-poin penting yang ingin saya sampaikan. Dan semalam saudara, kita sudah membentuk tim untuk memeriksa secara utuh bagaimana kondisi daripada 6 jenazah syuhada kita. Saya sudah mendapatkan laporannya secara lengkap. Nanti pada saat yang tepat akan kita adakan siaran pers secara nasional, dan saya sampaikan kepada semua, seluruh bangsa dan rakyat Indonesia, kami akan menempuh jalur hukum secara prosedur. Kami akan kejar siapapun yang terlibat dalam pembantaian ini. Kami tidak akan biarkan mereka tidur tenang sampai mereka lari ke lubang semut. Maka itu saya minta kepada seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, tahan diri, sabar. Kita hadapi dengan elegan, kita tempuh prosedur hukum yang ada. Karena kalau prosedur hukum ini ditempuh dengan baik, insya Allah semua akan terbongkar, ya. Siapa yang melakukan pembantaian di medan lapangan, sampai siapa yang menjadi otak, saudara, yang mengatur ini semua akan terungkap. Tapi kalau Anda emosi, kalau Anda berjuang sendiri-sendiri, maka ini akan terkubur, tidak akan pernah terungkap, ya kawan. Maka itu saya minta sekali lagi, sabar, sabar.
Ada saatnya ya ikhwan, ada saatnya kita akan melakukan perlawanan, ada saatnya ya ikhwan. Syuhada kita yang 6 ini saudara, mereka sudah melakukan tugas jihadnya, menjaga habaib, menjaga ulama, dan mereka sudah mendapatkan hadiah.